في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya sekarang berada di Amman, Yordania. Nah, kita ini sekarang lagi nongkrong-nongkrong, ada waktu kosong karena besok kita mau mengunjungi Petra, salah satu destinasi yang sangat menarik karena punya nilai sejarah yang luar biasa. Nah, karena tadi pertanyaan-pertanyaan itu tidak hanya menyangkut masalah Alkitab ya. Ada yang nanya tentang filsafat ketuhanan. Maka kalau dikasih judul penelaan kitab suci kayaknya nggak cocok ini. Kita kasih judul aja ngaji filsafat. Nah, kata ngaji sendiri sebetulnya itu juga sudah muncul, memang diberlakukan untuk filsafat. Istilah ngaji tarka itu sudah muncul pada abad 10 Masehi di tanah Jawa dalam salah satu literatur Jawa kuno yang berjudul Sang Hyang Kamahayanikan. Nah, buku Jawa kuno itu berbicara tentang filsafat, dialektika, ajaran agama Buddha pada masa itu. Nah, oleh karena itu kalau ada pertanyaan dalam acara ngaji filsafat ini, silakan. Untuk akhir-akhir ini kan anak muda itu kan gak cuma dari luar negeri, mungkin di Indonesia juga itu kan ada istilahnya mungkin kejadian tuh terkait mereka tuh ateis, terus mungkin ada yang beberapa ngakunya kayak agnostik lah gitu, atau mungkin ke arah skeptis itu. Oke, sekarang yang pertama istilah skeptis sendiri sebetulnya. Skeptis itu kan apa ya, acuh tak acuh, tidak percaya, cuek terhadap segala sesuatu yang dianggap pasti, seperti itu. Tapi kita pernah diingatkan dengan seorang filosof yang bernama René Descartes. René Descartes itu mengatakan, dalilnya sangat terkenal itu adalah cogito ergo sum. Aku ragu-ragu, maka aku ada. Aku berpikir, maka aku ada. Jadi karena manusia itu adalah animal rasional, maka keberadaan atau eksistensi manusia itu diukur daripada pikirannya. Pikiran itu kan diawali dari meragukan segala sesuatu. Tapi kata Descartes, minimum ada satu yang pasti dalam hidup. Kamu boleh meragukan apapun, misalnya kamu boleh ragu apakah cinta sejati itu ada. Kamu boleh ragu apakah Tuhan itu ada. Tapi satu hal yang minimum tidak bisa kamu ragukan lagi, yaitu bahwa kamu sedang ragu-ragu. Berarti ada norma dong. Normanya apa? Keraguan itu adalah fakta. Ya toh? Maka sesungguhnya orang yang berkaitan dengan itu ya, tentang ateisme itu sebetulnya hanya gaya saja, itu hanya style hidup saja sebetulnya. Saya memandang, bahkan saya pernah lihat tayangan anak muda yang mengatakan, kenapa kamu jadi ateis? Dia mengatakan begini, ya sebetulnya ini kan sebuah reaksi. Nah itu loh, reaksi dari sebuah aksi. Mungkin karena itu adalah gugatan terhadap absolutisasi teologi. Jadi agama itu di mata anak-anak muda itu menjadi tidak menarik. Karena apa? Semuanya karena klaim. Klaim apa? Klaim kebenaran. Dan klaim itu didasarkan atas sumber-sumber yang sesungguhnya tidak universal. Misalnya, orang Muslim, orang Kristen berdebat. Kristen memaksakan kitabnya. Menurut Yohanes pasal 14 ayat 6,
begini. Lah ini kan ayatmu, bukan ayat mitra dialogmu. Islam juga seperti itu. Surat Al-Imran ayat 19. Inna dina indal Islam. Jadi secara dalil agama yang diridhoi Tuhan itu hanya Islam. Lah itu kan dalilmu, bukan dalilnya orang Hindu, bukan dalilnya orang Kristen dan agama yang lain. Maka di sini orang menjadi tidak fair, bahkan tidak jujur. Karena apa? Yang semestinya itu adalah ranah privat yang hanya berlaku bagi agama yang meyakini kitab suci itu jadi ukuran untuk menilai orang lain. Lah kalau caranya begitu, kapan selesainya perdebatan agama ini? Itu contoh misalnya, berdebat tentang Yesus disalib atau tidak. Sebetulnya ketika dulu ya, sering saya mengatakan, nggak usah baca Alkitab. Loh kenapa begitu? Loh kalau saya baca Alkitab pun kamu nggak percaya, wong kamu menuduh Alkitab saya palsu kan itu kan. Tapi fairnya, kamu juga jangan membaca Al-Quran. Lah kenapa? Kan yang percaya Quran kan cuma orang Islam, saya kitab suci saya Alkitab kok gitu loh misalnya. Jadi kalau soal penyaliban Yesus itu tidak lagi tergantung pada ayat ini ayat itu, sejarah itu. Karena catatan sejarah itu terlalu lengkap, sekalipun itu catatan pinggir sejarah. Ya, misalnya tulisan Cornelius Tacitus, senator Romawi, tulisan Yosefus. Masih saja orang mengatakan Yosefus kan nulis tahun 90, Yesus tahun 33. Nah sekarang orang Gnostik yang muncul 300 tahun kemudian menyangkal itu, ya lebih parah lagi, 300 tahun dibandingkan dengan 50 tahun lebih panjang mana, contohnya seperti itu reaksi pertama. Jadi reaksi karena absolutisasi dalil-dalil keagamaan. Terus yang kedua, sebetulnya dia tidak mendefinisikan ateisme itu apa. Karena begini, ateisme dalam pengertian real sesungguhnya tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Ateisme itu asalnya dari apa sih? A itu tidak, theos itu Tuhan, tidak mengakui Tuhan. Lah tidak mengakui itu bisa dalam pengertian dia secara logika tidak percaya eksistensi Tuhan. Tapi yang kedua, menolak Tuhan. Nah kalau menolak Tuhan ini, satu contoh misalnya, pernah dengar enggak filosof yang bernama Friedrich Nietzsche? Nietzsche itu sampai mengatakan kematian Tuhan. Tuhan sudah mati, Allah sudah mati. Tapi tahukah kita, di akhir hidupnya Nietzsche itu dengan nada sangat haru memanggil-manggil Tuhan. Dan dia mengatakan, Tuhan yang asing bagiku. Jadi tetap itu sebuah misteri yang dia tidak bisa pahami. Tetapi dalam hidupnya Nietzsche itu mau menolak Tuhan. Karena apa? Di masanya agama itu menghegemoni segala-galanya. Bahkan yang bukan kepakarannya juga diurusi sama orang beragama itu. Akibatnya dia tidak bisa membedakan antara rezim keagamaan yang mencakup maha segala, padahal dia bukan segala-galanya, disamakan dengan Tuhan. Padahal itu kan Tuhan menurut definisi kelompok agama tertentu. Akhirnya dia dengan sangat antusias bersemangat menolak apa yang disebutnya Tuhan. Ternyata bukan Tuhan yang ditolak. Yang ditolak itu adalah Tuhan sebagaimana digambarkan oleh rezim-rezim keagamaan yang suka mengklaim kebenaran tadi. Kira-kira seperti itu. Tapi relung hati yang terdalam manusia itu adalah homo religius. Dia punya getar kesadaran tentang adanya the supreme being. Maka dia dengan menyeru Tuhan yang asing bagiku, menyeru-nyeru Tuhan yang asing bagiku, datanglah padaku. Seolah dia membutuhkan teman dialog. Sebab ketika orang sudah dibatas kehidupannya, ketika saya sedih, saya susah, saya masih bisa ngajak teman saya bicara. Seorang suami ngajak istrinya berbagi, anaknya berbagi. Ketika orang sudah menjadi tua, berbagi dengan siapa? Orang yang sejaman dengan dia sudah pada lewat semua.
bukan lewat ke tetangga sebelah, enggak, lewat ke sana. Intiqala ila amjadi samawat, kata orang Arab, telah kembali ke kemuliaan surgawi. Apa yang dia lakukan? Ketika dia ngobrol dengan orang yang di bawah umurnya, dia tidak selevel. Dan itulah kesepian manusia sebagai manusia. Dulu zaman Pak Harto jadi presiden pertama, dia kan masih punya orang-orang seangkatan yang bisa diajak diskusi. Generasi kedua, Benny Murdani itu muridnya dia. Yang kritik nggak berani karena nggak sejajar dengan Pak Harto. Generasi ketiga, cucunya dia. Lama-lama dia semakin sentral, tidak ada yang bisa negur. Mengalami seperti ditinggalkan. Dan itu kodrati sekali. Seperti yang dirasakan oleh Nietzsche. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya dia tidak menolak eksistensi Tuhan, tapi dia menolak campur tangan Tuhan dalam kehidupan. Lebih tepatnya, campur tangan rezim keagamaan yang mau tahu mengurusi semuanya. Seolah-olah dia bisa mencakup segalanya. Sekarang ini bukan sekedar rezim keagamaan yang mau tahu segalanya, mau tahu rezim keagamaan yang lain, mengukur kebenaran orang lain dari ukurannya. Inilah yang melahirkan gaya-gaya hidup yang membanggakan diri sebagai ateisme tadi. Nah, yang terakhir, jadi satu, menolak kehadiran Tuhan yang dianggap pemberi hukum moral. Yang kedua, menolak eksistensi Tuhan. Nah, kalau menolak eksistensi Tuhan itu masih bisa perdebatkan. Siapa yang bisa menolak eksistensi Tuhan? Kalau Tuhan dalam bentuk atau dalam konsep, Tuhan dalam sosok, misalnya digambarkan A atau B, orang bisa. Tapi yang dia tolak itu bukan Tuhan. Yang dia tolak itu adalah konsep ketuhanan according to Muslim, according to Christianity, according to Buddhism. Menurut. Dan itu belum tentu Tuhan. Yang ditolak itu bisa jadi adalah teologi, pemikiran tentang Tuhan, bukan theos sendiri. Kan itu kan? Nah, makanya ketika orang mau sama sekali lepas daripada the supreme being itu, Aristoteles saja tidak mampu. Aristoteles itu orang yang mikir beneran. Dari masa mudanya sampai dia mengakhiri hidupnya, pikirannya tidak pernah dipensiunkan. Dia selalu gunakan, selalu optimalkan. Coba baca Aristoteles. Dia membuktikan adanya the supreme being itu dengan cara apa? Hukum kausalitas. Adanya A, misalnya si A ini anaknya si B dan C. A ini disebabkan oleh si yang lain. Yang lain ini si B dan C disebabkan oleh orang sebelumnya lagi. Terus menerus, dan itu kondisi sine qua non. Satu sebab di sini, ada penyebab sebelumnya, ada penyebab sebelumnya, ada penyebab sebelumnya. Aristoteles tiba pada satu titik, ada satu sebab kausa yang tidak disebabkan oleh penyebab yang lain. Itulah yang disebut penyebab awal atau kausa prima. Akhirnya dia harus tunduk di depan misteri itu, takjub dalam misteri itu, bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dia pikirkan. Tapi hukum logika itu dia mengakui adanya kausa prima, kausa yang tidak disebabkan oleh kausa yang lain, di mana Aristoteles menyudahi daur sebab akibat. Inilah sebab utama yang tidak disebabkan yang lain. Orang beragama menyebut Tuhan atau menyebut sebuah supreme being tanpa nama atau tanpa pribadi, maka lahirlah yang disebut berbagai macam konsep tentang theos atau atheos. Atheos itu tidak ada Tuhan, bukan berarti tidak ada eksistensi the supreme being, tapi tidak ada konsep seperti A, konsep seperti B, konsep seperti C. Paham ya? Seperti itu. Jadi akhirnya Aristoteles itu mengatakan Tuhan itu sesuatu, tetapi bukan dia. Karena Tuhan, gaya filsafat Aristoteles itu tidak bisa didekati dengan doa, tidak bisa didekati dengan persekutuan. Karena pokoknya dia ada, atau bukan dialah, pokoknya sesuatu itu ada.
Tapi sesuatu itu apa? Terus kemudian orang-orang seperti Seneca merenungkan, pokoknya dia itu tidak boleh campur tangan dalam kehidupan manusia. Itulah yang kemudian ditolak oleh beberapa tren tadi. Tetapi saya ingat apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Gandhi itu mengatakan begini, sesungguhnya ateisme yang sejati di muka bumi itu tidak ada. Loh, kok bisa? Katanya, iya bisa. Sebab bagi orang ateis, ateisme itu akhirnya Tuhannya. Lah kok bisa? Karena dia mau lepas dari satu ketergantungan pada sebuah sistem belief atau keyakinan, tetapi dia masuk dalam keyakinan yang baru. Keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya kan yakin juga kalau Tuhan nggak ada. Itu kan keyakinan. Lalu ateisme seperti apa? Maka bagi Gandhi, bagi seorang ateis yang sungguh-sungguh, akhirnya ateisme itu menjadi Tuhannya. Kenapa orang membangun patung Lenin? Kenapa orang membuat patung Stalin atau Karl Marx? Tanyakanlah kepada orang komunis yang sebetulnya tidak harus diartikan ateis ya. Tetapi kira-kira pertanyaannya gini. Kira-kira orang bisa paham, bisa mengerti, mengabadikan sesuatu. Kata mengabadikan, ini kan pengakuan terhadap dimensi yang mengatasi dimensi yang selama ini kita lihat terbatas ini. Ya, dimensi ruang dan waktu. Pertanyaannya sekarang, kenapa harus membuat patung Lenin? Apakah Lenin itu penting? Ya, dia penting. Tapi bukankah dia sudah mati? Ya, bukankah dia sudah mati? Ini hanya mengabadikan jasa-jasanya. Berarti kan ada yang abadi. Mengabadikan, ada yang abadi. Apa yang abadi? Jasa-jasanya. Berarti jasa itu abadi. Kami hanya mengabadikan pengabdiannya terhadap bangsa dan negara. Pengabdian itu abadi karena kamu mengabadikan. Berarti konsep tentang waktu yang tidak berakhir itu belum selesai direnungkan manusia. Iya kan? Nah ini yang sering kita lakukan, kita pikirkan, ternyata ateisme itu tidak pernah ada. Paham yang saya katakan? Jadi artinya ateisme dalam pengertian real itu tidak pernah ada, karena orang itu punya, ketika orang menghindari keyakinan agama tertentu, keyakinan teologi tertentu, ternyata dia yakin kepada yang lain. Apa yang lain itu? Bahwa Tuhan tidak ada. Nah, bahwa Tuhan tidak ada itu kan keyakinan. Nah, itulah ateisme. Maka melihat itu tidak hanya dari segi isinya, tapi juga dari segi definisinya dulu. Definisinya ateisme itu sendiri dari zaman ke zaman juga berubah, tidak selalu sama. Seperti itulah zamannya Justin Martyr. Justin Martyr itu seorang filosof yang akhirnya menjadi Kristen. Dia menulis kira-kira tahun 140. Dia mengatakan gini, setiap orang hendaknya mengetahui bahwa Kristus itu sang Logos. Karena Logos itu dalam filsafat Yunani kan terkenal sekali untuk menyebut prinsip kekal yang menguasai alam semesta. Soal prinsip kekal itu nanti disamakan dengan Allah atau berbeda dengan Allah, atau intermediary being, itu soal lain. Tapi Logos itu adalah bahasa universal yang dipakai oleh orang-orang Yunani pada zaman itu. Sabda kalau kita sekarang. Tapi Justin Martyr itu sempat mengatakan begini, kalau setiap orang menyadari bahwa Kristus itu sang Logos ilahi, Logosnya Tuhan, maka tidak seorang pun bisa lepas daripada campur tangan sang Logos ini. Kan gitu kan? Terus dia sampai mengatakan setiap orang yang menghidupi dirinya dengan Logos itu, metalogo, jadi di atas, hidup di atas sang Logos itu, dia seorang Kristen, Kristianus, huruf kecil, sekalipun dia ateis. Nah, keren kan?
Dia tetap seorang Kristen sekalipun dia ateis. Ateis pada zamannya Justin Martyr tidak sama dengan ateis yang disampaikan Gandhi, tidak sama dengan Nietzsche, itu beda lagi. Ateisme pada zaman itu artinya orang-orang yang ateos, yang tidak mengakui dewa-dewa Yunani. Dia tidak mengakui Zeus, tidak mengakui Jupiter, tidak mengakui Aphrodite, tapi dia punya keyakinan sendiri, mengakui theos di dalam Yesus Kristus, kan gitu kan. Nah sama dengan ini, Anda boleh meragukan agama Kristen, boleh meragukan Islam, boleh meragukan Hindu, tapi benarkah Anda ateis tanpa Tuhan sama sekali? Sebab Tuhan itu tidak hanya dalam bentuk pribadi seperti yang direnungi dalam filsafat ketuhanan. Tuhan itu juga apa yang kamu pikirkan sebagai abadi, itu ya mirip dengan sistem keyakinan tentang Tuhan. Karena dalam filosofi ketuhanan sendiri kan tidak satu. Orang Buddha itu sama Bung Karno disebut ateis. Bung Karno mengatakan Buddha itu ateis katanya. Ateisnya Buddha itu sama nggak kira-kira dengan ateisnya Nietzsche? Itu kata Bung Karno. Tentu teman-teman Buddha kan nggak setuju kalau disebut ateis. Untuk bisa membayangkan ajaran Buddha, sekalipun saya bukan orang Buddha, tapi saya coba untuk memahami berpikirnya orang Buddha. Kira-kira begini. Suatu saat sang Buddha itu ditanya oleh muridnya, "Wahai guru, siapakah pencipta dunia ini?" Maksudnya dia berpikir secara teistik ada Tuhan. Sang Buddha mengatakan, begini, jangan kamu bertanya itu. Lalu dia mengatakan, oh kalau gitu dunia ini diciptakan oleh siapa? Jangan kamu tanya itu. Lalu dunia ini berarti terjadi dengan sendirinya. Kamu telah tersesat. Nah, ayo gimana? Jadi artinya kamu jangan gampang memutlakkan dia itu. Tuhan ini, bukan itu. Neti, kira-kira seperti itu. Ada satu narasi yang menarik yang dikutip oleh Anthony de Mello. Suatu saat seorang biku mau protes kepada sang Buddha. Kenapa dia protes? Ketika pertanyaannya tidak dijawab. Apakah ada jaminan tentang kehidupan yang akan datang? Buddha diam, tidak menjawab. Wahai sang Buddha, adakah jaminan dari kehidupan yang akan datang? Buddha diam lagi. Terus kemudian dia ngancam mau meninggalkan vihara itu. Lalu Buddha baru bersabda, ada seorang yang tercederai dalam sebuah perburuan ke hutan. Jadi dia itu lagi berburu. Dia dicederai. Sampai kemudian dia hampir mati di situ. Pokoknya kecelakaan berat lah. Ada seorang tabib datang mau mengobati. Wahai saudara, aku sangat kasihan terhadap kamu. Saya ingin mengobati engkau. Lalu orang tadi mengatakan, tidak, tabib, saya tidak mau diobati. Kenapa? Saya tidak mau diobati sebelum saya tahu siapa yang mencederai saya, siapa yang mencelakai saya. Orangnya hitam atau putih, pendek atau tinggi, rambutnya keriting atau rambutnya lurus. Sebelum saya tahu siapa yang mencelakai saya tidak mau diobati. Diam sejenak sang Buddha. Lalu kemudian Buddha bersabda lagi, orang lebih suka berbicara tentang jalan ketimbang menjalani. Orang lebih suka berteori tentang jalan ketimbang menjalani. Etika ini yang mempengaruhi orang Jawa. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Jadi ilmu itu menjadi kenyataan apabila dilaksanakan. Lekas selawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese
Dur angkoro. Di Yordan pun saya nembang. Saya tidak pernah kehilangan kepribadian saya jadi orang Indonesia. Benar nggak? Ngelmu itu kelakone kanthi laku. Jadi itu sebetulnya gema dari ajaran Sang Buddha pada filsafat Jawa. Nah sekarang konteks seperti ini menunjukkan bahwa menjadi agama itu jangan menjadi imperialis doktriner. Kristus sendiri, kalau kita ngomong tentang kekristenan, juga memberi berharga kepada orang yang berbuat baik sekalipun dia bukan dari lingkungannya. Karena itu disebutkan dalam Markus pasal 9 ayat 40 kalau tidak salah. Yohanes lapor, itu ada orang mengusir setan atas namamu. Mengusir setan atas nama Yesus padahal dia bukan pengikutnya, laranglah dia. Apa kata Yesus? Jangan kamu larang dia. Sebab tidak seorang pun bisa membuat mujizat atas namaku sekaligus menyangkal aku. Berarti orang-orang yang di luar kita itu belum tentu dia tidak percaya Yesus. Mungkin karena kehidupan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Lalu dia mengatakan apa jadi Kristen itu? Tidak ada bedanya dengan orang yang tidak Kristen. Malulah kita untuk itu. Makanya menjadi surat-surat yang hidup itu kan penting. Kemudian barang siapa tidak melawan kita, dia dari pihak kita. Ini etikanya. Jangan cari musuh. Apalagi Kristus itu adalah musuh pun harus dikasih. Lalu yang terakhir, siapapun yang memberi air, termasuk air putih ini, karena namaku dia tidak kehilangan upahnya. Lalu apa hak kita untuk menghakimi orang lain? Seandainya kekristenan itu rendah hati, meskipun tidak rendah diri, kita percaya Kristus itu adalah jalan dan keselamatan dan hidup. Itu norma. Tapi kita harus berbahasa santun. Jangan mengadili orang lain. Jangan seolah-olah pokoknya kamu itu harus masuk neraka. Lalu pangkatmu apa? Saya tahu keselamatan pasti ada di mana. Tapi saya tidak boleh menghakimi keselamatan tidak hadir di mana. Itu bukan urusan kita. Itu urusannya Tuhan. Kira-kira seperti itu. Jadi kembali itu reaksi terhadap rezim keagamaan yang dianggapnya maha mencakup tadi, seolah-olah rumongso bisa nanging ora bisa rumongso, merasa bisa tapi tidak bisa merasa, tidak bisa introspeksi, atau kemeruh. What is the meaning of kemeruh? Bukan kepo. Kemeruh itu sok tahu artinya. Kalau kepo itu kan ingin tahu, ini sok tahu gitu loh. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini namanya juga ngaji filsafat, ya semakin malam semakin asik. Ya saya sulit juga. Ya tahu ini kan mengolah logika, ini mengolah refleksi pikiran kita. Itu kira-kira. Ada lagi atau kita sudahi ngaji malam ini? Sudah mulai. Oke, saya kira itu dulu ya yang bisa sampaikan. Kita bisa istirahat dulu karena besok kita ada perjalanan cukup panjang, 4 jam dari Kota Aman sampai ke Petra, 4 jam ya. Kita istirahatlah, tapi paling-paling hanya untuk ke toilet, untuk pelepasan. Habis itu kita naik bus lagi. Itu saya kira ya dari Kota Aman yang dalam Alkitab disebut Bani Amon. Saya mengucapkan salam sejahtera bagi setiap orang yang mencari kebenaran. Barang siapa mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Barang siapa mencari akan mendapat. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum besem hamasya. Salam sejahtera di dalam Kristus. Okay.